Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga sempurnalah setiap kebaikan. Kemudian juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah salat subuh yang baru saja kita laksanakan. Allahumma amin. Baik. Kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu kajian rutin setiap Ahad ba'da subuh. Masih kita membahas syarah masail jahiliyah, yaitu tentang penjelasan perkara-perkara jahiliyah yang wajib kita ketahui sehingga kita bisa menghindarinya. Karena di antara kewajiban seorang muslim, di samping mengetahui kebaikan, maka dia harus mengetahui kejelekan. Mengetahui kebaikan untuk dilakukan dan mengetahui kejelekan yaitu untuk dihindari dan untuk dijauhi. Dan di antara prinsip seorang muslim, ya, pelajaran atau ilmu yang penting yaitu hendaknya dia mengetahui tentang perkara-perkara jahiliyah. Ini sebagaimana yang diisyaratkan dalam perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau pernah mengatakan Islam ini hampir-hampir terlepas, ya, seutas demi seutas, ya, artinya hampir-hampir pudar. Islam ini itu manakala tumbuh di dalam Islam generasi yang tidak mengetahui tentang perkara-perkara jahiliyah, ya. Karena di antara tujuan diutusnya Rasulullah SAW yaitu untuk mengingkari dan menghapus perkara-perkara jahiliyah tersebut, ya. Baik. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang masalah yang ke-78 dari masail jahiliyah ini, yaitu tanaquduhum. Kita belum menyelesaikan tentang itu, ya, pembahasan yang ke-77, ya, al-mas'alatu sabi'atu wa sab'un, ya, iqtida'uhum biman la yasluhu lil qudwah, yaitu di antara perangai jahiliyah yaitu mereka menjadikan qudwah, menjadikan suri toladan terhadap orang yang tidak pantas untuk dijadikan suri toladan. Ada dua kemungkinan
yang dijadikan orang-orang jahiliyah sebagai suri toladan, sebagai ikutan, yaitu imma alimun fajirun, bisa jadi yang dijadikan suri toladan tersebut adalah orang yang berilmu tapi jelek perangainya. Ini dikarenakan orang tersebut berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Wa imma abidun jahilun, yang kedua adalah seorang ahli ibadah tapi jahil, artinya dia beribadah tidak di atas tuntunan, ya, tapi beribadah hanya sekedar atifiyah, perasaan, ya, yang penting dirasa baik maka dia lakukan dan dia niatkan itu ibadah, ya, entah itu ada contohnya ataupun tidak. Ini namanya abidun jahilun. Kemarin kita telah membahas tentang kelompok yang pertama yang dijadikan qudwah oleh orang-orang jahiliyah, yaitu orang alim tapi fajir. Alim tapi jelek perangainya. Yang dimaksud adalah seorang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Dan yang namanya berilmu tidak mengamalkan ilmunya ini bertingkat-tingkat. Dan yang dimaksud di dalam pembahasan ini yaitu adalah tingkatan yang paling parah, yaitu ketika seseorang berilmu, dia mengetahui hal-hal yang prinsip di dalam kebenaran, tapi dia tidak melakukan kebenaran tersebut atau bahkan dia tidak mengimaninya, sehingga dia digolongkan orang-orang yang masih dalam kategori kafir, ya, karena dia tidak mengamalkan atau tidak mengimani prinsip-prinsip dari kebenaran tersebut. Dan ini seperti contohnya orang-orang Yahudi, ya, seperti contohnya orang-orang Yahudi yang mereka mengetahui siapa itu sebenarnya Nabi Muhammad SAW, ya. Akan tapi ketika mereka mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu dari kalangan orang-orang Arab, maka mereka dengan hasadnya, dengan kedengkiannya, mereka tidak terima kalau Nabi terakhir itu dari golongan orang-orang Arab. Maka mereka pun menyembunyikan ilmu tersebut dan tidak mau beriman, ya. Maka ini jenis golongan yang paling parah, orang yang berilmu, orang yang mengetahui tentang prinsip-prinsip keimanan akan tapi tidak mau beriman, tidak mau mengamalkan konsekuensinya. Maka ini jenis golongan yang terparah, ya, dan ini yang tidak pantas untuk dijadikan qudwah, ya. Adapun ada lagi golongan dari orang-orang yang berilmu, dia tidak mengamalkan ilmunya, tapi itu bukan dalam masalah-masalah prinsip, ya. Seperti seorang yang mengetahui tentang mungkin ilmu-ilmu tentang masalah hukum-hukum sunnah, misalnya sholat rawatib atau sholat malam. Dia tahu ilmunya, dia tahu keutamanya, tapi dia tidak mengamalkannya. Maka jenis yang ini masih mending, karena dia jika seorang muslim maka dia masih dalam lingkup seorang muslim, ya, selama dia tidak sebagaimana orang-orang Yahudi, ya, yang dia tahu prinsip kebenaran tapi dia tidak mengamalkan kebenaran tersebut. Misalnya seorang muslim tahu tentang perkara kesyirikan, tahu kalau itu memang benar-benar sesuatu yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak mengamalkannya, atau bahkan dia justru mengamalkan yang sebaliknya, yaitu belajar sihir, ya, kemudian menjadi seorang paranormal, ya. Ini seorang muslim ketika dia melakukannya dalam kondisi mengetahui, maka dia
sama persis dengan orang-orang Yahudi, karena dia telah keluar dari Islam, yaitu dia menjadi orang yang kafir, ya. Taib, ini jenis yang pertama, yaitu orang yang alim tapi fajir. Dan ini yang dimaksud adalah orang yang berilmu, yang mengetahui tentang prinsip-prinsip dasar keimanan, akan tapi dia tidak mau mengimaninya dan tidak mau mengamalkan konsekuensi dari keimanan tersebut, sehingga orang yang jenis ini tidak pantas untuk dijadikan qudwah, ya. Ini sebagaimana kalau sekarang ini orang-orang liberalis, ya, orang-orang liberal, ya, yang mendewakan akal, sehingga Al-Quran itu ditafsirkan dengan sekehendak hatinya, ya, sehingga muncullah pernyataan-pernyataan yang itu bertentangan dengan prinsip Islam, ya, seperti mengatakan jilbab nggak wajib, ya, kemudian keyakinan pluralisme yang mengatakan semua agama benar, ya, kemudian juga tentang yang sedang ngetren kemarin, yaitu tentang pembolehan pernikahan beda agama, dalam artian laki-laki muslim menikah dengan non ahlul kitab tidak mengapa, ya. Kalau menikah dengan ahlul kitab, wanita ahlul kitab ini di dalam Islam dibolehkan, tapi hanya ahli kitab. Tapi ada yang membolehkan dengan serampangan, dalam artian tidak membedakan antara ahlul kitab ataupun non ahlul kitab. Artinya pokoknya non muslim dibolehkan, mau wanita musyrik, ya, ataupun ahli kitab, maka ini dibolehkan. Kemudian juga kalau wanitanya muslimah, laki-lakinya non muslim juga boleh, ya. Ini sudah jelas salah kaprah, padahal ayatnya jelas. Allah Subhanahu wa taala hanya membolehkan laki-laki, ya, yang muslim menikahi wanita ahlul kitab, hanya itu. Tapi kalau wanitanya muslimah, laki-lakinya ahlul kitab nggak boleh. Dan ini alasannya jelas. Kalau hanya sekedar kita menginginkan masuk akal. Kenapa Allah Subhanahu wa taala membolehkan pernikahan seorang muslim dengan wanita ahlul kitab? Karena laki-laki itu adalah pemimpin, dan laki-laki itu yang dia seorang muslim boleh menikahi wanita ahlul kitab, Yahudi maupun Nasrani itu dikarenakan dia juga beriman dengan nabinya si wanita ini, yaitu Nabi Isa alaihissalam, ya. Dia juga beriman dengan Nabi Isa, dan wanita ini menjadi bawahan, artinya dia di bawah kepemimpinan suaminya. Maka diharapkan suami ini bisa nantinya bisa mendakwahinya dan membimbingnya untuk masuk ke dalam Islam. Berbeda kenapa yang kalau laki-laki itu ahlul kitab, kemudian wanitanya muslimah tidak dibolehkan? Karena tadi laki-laki pemimpin, dan laki-laki ini tidak beriman dengan nabinya si wanita ini yang muslimah, yaitu Nabi Muhammad SAW, ya. Maka ini tidak dibolehkan, dan dia karena seorang pemimpin nanti diketakutkan justru akan bisa menyeret wanita yang awalnya muslimah menjadi murtad, ya. Maka ini tidak dibolehkan kalau dibalik. Artinya yang laki-laki kalau muslim, wanitanya ahlul kitab boleh. Tapi kalau laki-lakinya yang ahlul kitab, wanitanya muslimah, maka ini tidak boleh, ya. Demikian juga ketika laki-lakinya muslim, wanitanya bukan ahlul kitab, ya, di luar agama Yahudi maupun Nasrani, maka nggak boleh, ya.
Karena di luar ini sudah dikatakan agama kaum musyrikin, ya, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena agama selain agama Yahudi dan Nasrani yang non muslim ini itu tidaklah disebut dengan ahlul kitab, ya. Karena tidak memiliki riwayat kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, ya. Oleh karena itu, maka hendaknya seorang muslim berhati-hati dari menjadikan panutan, ya. Kemudian yang kedua, di sini dikatakan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallah, "Tsumma qala ba'daha", kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala setelah membicarakan tentang orang-orang, sifat-sifat dasar orang-orang Yahudi yang tidak mengamalkan ilmunya, maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya di dalam surah Al-Baqarah tersebut, ayat ke-78-nya. Allah menyebutkan sifat kedua yang dijadikan panutan oleh orang-orang jahiliyah. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Dan di antara mereka itu adalah orang-orang yang ummiyun, orang-orang yang tidak bisa baca tulis. La ya'lamuna al-kitab, mereka tidak mengetahui al-kitab, illa amaniya, kecuali hanya angan-angan semata. Wa inhum illa yadhunnun, dan tidaklah mereka itu kecuali hanya persangkaan semata, ya, itu hanya menduga-duga di dalam mereka beramal, karena mereka tidak mengetahui atau bodoh terhadap Alkitab. Haula'i humul ubbadul juhal, dikatakan bahwasanya mereka ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu adalah al-ubbadul juhal, yaitu orang-orang ahli ibadahnya akan tapi jahil, ya. Yaqra'una at-taurata walakin la ya'rifuna ma'naha, mereka membaca Taurat, ya, membaca kitab-kitab yang lainnya seperti Injil, akan tapi tidak mengetahui maknanya. Fayattakhidhuhum haula'i ummatan lahum wa hum juhal, maka mereka dijadikan pemimpin bagi kaumnya dalam kondisi mereka itu juhal, ya, dalam kondisi mereka itu jahil. Wala yajuzu al-iqtida'u illa bi'alimin 'amilin, maka tidak boleh menjadikan al-iqtida', panutan, menjadikan seorang itu menjadi public figure, kecuali orang yang berilmu dan beramal, ya. Wa haula'i humur rabbaniyun, dan mereka itu adalah para ulama rabbani. Makanya dikatakan rabbani, mereka itu adalah ulama-ulama yang senantiasa mengajari umat dengan ilmu dan mencontohkan dengan amal. Ini ulama-ulama rabbaniyun. Wa kadzalikal ubbadul juhal, demikian juga orang ahli ibadah dan jahil, la yuqtada bihim, tidak boleh dijadikan panutan, ya. Yang pertama, orang berilmu tadi tapi tidak beramal, ini juga enggak boleh. Orang yang ahli ibadah tapi jahil, ini juga enggak boleh, ya. Dua golongan ini ciri khas orang-orang ahli jahiliyah di dalam mereka menjadikan pemimpin, ya. Kalau orang berilmu tapi jelek, ya, tidak mau mengamalkan ilmunya, ini disenangi oleh kaum jahiliyah. Kenapa? Karena mereka bisa memanfaatkan ilmunya tersebut untuk sesuatu yang diinginkan hawa nafsunya, ya.
Mungkin si alim diiming-iming dengan harta, tolong fatwakan masalah ini, ya. Nanti keluar fatwanya. Yang harusnya haram, ya, jadi mubah, minimalnya makruh, ya. Ini alim fajir, ya. Maka ini dimanfaatkan oleh orang-orang jahiliyah untuk memfatwakan dari ilmunya tersebut, tapi dipelintir sesuai dengan hawa nafsunya, ya. Haram dikatakan halal, yang halal dikatakan haram, ya, dan lain sebagainya dari pelanggaran-pelanggaran syariat. Adapun orang-orang yang ahli ibadah tapi jahil, maka ini disebutkan bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang nampaknya secara zahir orang yang zuhud, orang yang soleh dengan ibadahnya. Dan ini juga banyak menipu kalangan orang awam. Makanya di sini disebutkan al-ubadul juhal la yuqtada bihim wa in kana indahum zuhdun wa ibadatun. Maka orang-orang yang jahil, yang ahli ibadah, mereka itu tidak boleh dijadikan panutan. Kenapa? Walaupun mereka itu kondisinya terlihat zuhud, ya, terlihat kayak tawadu, ya, orangnya zuhud, ya, tidak mau melaksanakan hal-hal yang sia-sia secara zahir semacam itu. Wa ibadatun, dan tampak pada mereka ibadah yang luar biasa, ya. Walakinnahum ala ghairi tariqin sahihin, akan tapi tidak di jalan yang benar. Wa ghairi huda minallahi subhanahu wa ta'ala, dan tanpa petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Kayaknya puasa tapi posone ngrowot, posone mutih, ya, pati geni, yo ketoke wis wah karo dunya iki kaya moh-moh wis, ya, seperti itu. Tapi ternyata setelah diteliti ibadahnya tidak ada tuntunan sama sekali, ya. Puasa dengan mengharamkan daging, enggak mau makan daging, ya. Terus kemudian dengan alasan ibadah enggak mau nikah, ya. Ini jelas, ya, walaupun tampak ibadah yang sangat luar biasa, akan tapi karena tidak di jalan yang benar, tidak sesuai dengan petunjuk, maka ini dinamakan al-ubadul juhal. Maka inilah yang sering kita minta dan kita disuruh untuk terus meminta minimal 17 kali dalam sehari. Kalau kita tidak meminta ini, tidak sah salat kita, ya. Itu di dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah aku ke jalan yang lurus, ya. Kemudian dijelaskan apa yang menjadi permintaan tersebut secara spesifik, ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang lurus yang pernah atau yang sudah engkau berikan kepada orang-orang yang engkau beri kenikmatan. Ditafsirkan dalam surah An-Nisa, yaitu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, ya, wa hasuna ulaika rafiqa. Jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalannya para nabi, kemudian para siddiqin yang dipelopori oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian para syuhada, ya, orang-orang yang mati syahid, kemudian para salihin, dan mereka inilah sebaik-baik teman, ya. Kemudian masih dilanjutkan lagi, tidak cukup dengan itu. Setelah menjelaskan permintaan kita, yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dijelaskan lagi ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya.
bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, dan juga bukan jalan orang-orang yang tersesat. Ya, para ulama ahli tafsir semua menafsirkan, ya, dan ini juga ada riwayat dari Rasulullah SAW bahwasanya yang dimaksud al-maghdub yaitu jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang Yahudi. Mereka berilmu, mengetahui prinsip-prinsip keimanan, tapi tidak mau mengimani dan tidak mau mengamalkan konsekuensi dari keimanan tersebut. Maka mereka dimurkai. Ya, Allah murka kepada orang yang punya ilmu dasar-dasar tentang prinsip keimanan, tapi nggak mau beriman. Ya. Kemudian juga bukan jalan orang-orang yang tersesat. Tersesat kenapa? Disebutkan bahwasanya mereka ini adalah orang-orang Nasrani. Mereka ahlul ibadah. Mereka sampai meninggalkan duniawi yang dihalalkan oleh Allah SWT. Mereka meninggalkan makan daging, mereka meninggalkan menikah, ya, bahkan dijadikan itu suatu hal yang harus, artinya haram menikah bagi seorang pendeta, ya. Kemudian ketika berpuasa harus mengharamkan daging dan lain sebagainya dari hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu dijadikan landasan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah golongan orang-orang yang tersesat dikarenakan mereka beribadah tanpa ilmu. Padahal menikah itu sendiri adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, maka dua golongan ini tidak diperbolehkan untuk kita jadikan qudwah, untuk kita jadikan suri toladan, ya. Karena siapa yang menjadikan suri toladan dari kedua kelompok ini, maka dia telah mengambil jalannya orang-orang ahlul jahiliyah di dalam menjadikan suri toladan. Baik, kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya, al-mas'alatu tsaminatu was-sab'un, yaitu masalah yang ke-78, perkara jahiliyah yang ke-78, tanaquduhum fi mahabbatillah, yaitu kontradiksi atau pertentangan yang ada pada mereka di dalam pengakuan cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Da'wahum mahabbatallahi ma'a tarkihim syar'ahu. Pengakuan mereka orang-orang jahiliyah bahwasanya mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala, tapi bersamaan dengan itu mereka meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Fatalabahumullahu biqaulihi, maka Allah Subhanahu wa taala menuntut bukti dengan firman-Nya, qul in kuntum tuhibbunallah. Ya. Ini dalam surah Ali Imran ayat ke-31. Maka ayat ini ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika kalian mencintai Allah, ya. Maka ini merupakan permintaan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan bagi orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti masih ada kelanjutan ayat ini, fattabi'uni yuhibbukumullah, yaitu ikutilah aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang rasul, penyampai wahyu, ya. Maka ini sebagai ayat pembuktian atau disebut ayatul imtihan, yaitu ayat ujian, ya, ujian bagi orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah, ya. Dan ini dilakukan oleh orang-orang jahiliyah
mereka mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak ada bukti yang konkret, yang jelas, yang membuktikan bahwasanya mereka benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala. Justru buktinya adalah sebaliknya, yang menunjukkan mereka tidak mencintai Allah dengan sebenar-benarnya kecintaan. Baik. Kemudian di sini dijelaskan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizallah, min dhalalil yahudi wa man syabahahum da'wahum mahabbatallahi ma'annahum yukhalifuna amrahu subhanahu wa ta'ala wa alamatu mahabbatillahi ittiba'u amrihi. Di antara kesesatan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang serupa dengan mereka, yaitu pengakuan mereka terhadap kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi bersamaan dengan itu mereka menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala padahal itu ittiba'u amrihi, yaitu mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Kama qala syair, sebagaimana seorang penyair mengatakan, innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Sesungguhnya orang yang mencintai itu bagi orang yang dia cintai itu harusnya dia taat. Ya. Ini ungkapan seorang penyair. Ya. Wa hadza kama fi qoulihi ta'ala, dan ini juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran tadi ayat ke-31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku, ya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, ya, niscaya Allah akan mencintai kalian, ya. Niscaya Allah akan balik mencintai kalian. Fal yahudu wan nasara yaqulun, maka orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat ke-18, nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Kami itu adalah anak-anaknya Allah Subhanahu wa taala. Wa ahibba'u, dan kami itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kesayangan. Kami itu anak-anak dan kesayangan Allah Subhanahu wa taala. Ini pengakuan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Wa ma'a dzalika yukhalifuna syar'allahi subhanahu wa ta'ala. Akan tapi bersamaan dengan pengakuan tersebut mereka menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Fadalla dzalika ala kadzabihim fi da'wahum. Maka yang demikian itu menunjukkan kedustaan mereka di dalam pengakuan. Haitsu talabahumullahu biiqamatid dalil ala ma yadda'unahu min mahabbatihi. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala meminta untuk mendatangkan dalil atas apa yang mereka akui tersebut, ya, yang mereka dakwahkan tersebut dari kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya mana? Ya, maka diturunkanlah ayat qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, ya. Katakanlah Muhammad, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Artinya, kenapa kalau kalian mengaku anaknya Allah, mengaku kalian ini adalah orang-orang kesayangannya Allah Subhanahu wa taala, dan kalian mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa kalian enggak mengikutiku? Padahal Allah menyuruh untuk mengikutiku, beriman kepadaku, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini tampak jelas bahwasanya pengakuan mereka adalah pengakuan yang dusta. Wa dzalika bittiba'i rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka pembuktian cinta tersebut harus dengan mengikuti Rasulullah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Falamma lam yaf'alu dhahara kadzabuhum. Maka ketika orang-orang Yahudi Nasrani tersebut tidak melakukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tampak jelaslah kedustaan mereka di dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika sufiyah, demikian juga orang-orang sufi, yabnuna dinahum ala annahum yuhibbuna Allah azza wa jal, yang mereka membangun agama mereka di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pengakuan orang-orang sufi yang mereka beribadah itu tujuannya karena cinta. Ya. Wa yaqulun, dan mereka sampai mengatakan al ibadatu hiyal mahabbah, ibadah itu adalah kecintaan. Ya, fa nahnu la na'budullaha khaufan min narihi, kami enggak beribadah kepada Allah karena takut dari neraka. Ya, ini pengakuan orang-orang sufi karena mereka menganggap mahabbah itu segala-galanya, sehingga mereka mengatakan kami itu enggak takut neraka. Ya, ibadah itu bukan karena takut. Kalau ibadah karena takut neraka berarti kurang ikhlas. Ya. Kemudian juga mengatakan wala tam'an fi jannatihi, dan kami ibadah itu bukan karena tamak mengharap surganya. Ya. Ini karena mereka menganggap yaitu tadi ibadah pokoknya ridho Allah, kecintaan Allah, sudah itu satu-satunya. Ya, mau Allah masukkan saya ke surga, ke neraka terserah. Ke neraka pun enggak masalah, yang penting Allah ridho. Aneh ini. Makanya sampai ada syairnya mereka yang ini dijadikan semacam qasidah, ya, yang dilagukan, ya, yang menyatakan bahwasanya mereka menyatakan bahwasanya kami itu enggak sanggup masuk ke nerakamu, tapi kami juga enggak pantas masuk ke dalam surgamu. Yang intinya kalau kami harus masuk neraka, maka terserah ya Allah, yang penting Engkau ridho. Ya, maka ini satu yang bertentangan. Enggak mungkin kalau Allah ridho memasukkan hambanya ke neraka. Ya. Dan ini bukan sekilas, kalau kita awam nggak pernah belajar, sekilas itu kayaknya benar. Ya, karena apa? Karena kalau yang bermain perasaan. Ya. Iya ya, benar ya. Yang penting Allah itu kan cinta sama saya. Ya, yang penting saya mencintai Allah, terserah Allah lah mau kasih surga atau kasih neraka. Saya ibadah bukan mengharap jannah, bukan takut karena neraka. Hanya mengharap kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekilas, ya. Tapi ternyata bukan ini konsep keikhlasan, itu bukan seperti ini. Justru konsep keikhlasan itu manakala seorang beramal, dia mengharapkan apa yang memang Allah janjikan. Itu konsep keikhlasan. Ya. Dan dia beramal karena takut sesuatu yang Allah ancamkan, itu konsep keikhlasan yang sebenarnya. Makanya ini hampir sama dengan orang yang merasa, wah saya nggak bisa ibadah, fokus ibadah kalau saya nikah, harus ngurus anak istri. Ya, harus ngurus macam-macam, nanti repot lah ibadah saya sama Allah. Sholat saya kurang nanti, sholat malam harusnya 11 rakaat, 23 rakaat atau bahkan lebih, nanti bisa terkurangi karena sudah capek ngurusi anak istri, ya, kerja banting tulang, ya. Yang harusnya puasa Senin Kamis karena kondisi pekerjaan harus menghidupi anak istri, akhirnya nggak bisa puasa Senin Kamis misalnya. Ini seakan-akan logis, ya, seakan-akan masuk akal, tapi sebenarnya tidak logis dan tidak masuk akal. Karena nikah itu sendiri adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menghidupi anak istri, menafkahi anak istri, itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan Rasulullah menyebutkan seutama-utama sedekah seseorang itu adalah kepada anak istrinya. Ya, demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh hambanya untuk beriman, menyuruh hambanya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah berikan iming-iming agar supaya hamba tersebut dalam beribadah mengharap surga. Dan Allah pun mengancam bagi hamba yang melakukan kemaksiatan dan tidak melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diancam dengan neraka. Ya. Maka ketika seorang hamba melakukan hal tersebut dalam rangka menginginkan surganya, kemudian takut dengan nerakanya, itulah keikhlasan yang sebenarnya. Ya. Itulah keikhlasan yang sebenarnya. Ya. Berbeda kalau seorang hamba itu beribadah mengharapkan sesuatu yang tidak Allah perintahkan untuk diharapkan. Misalnya mengharapkan dunia, ibadah mengharapkan duniawi, ini jelas tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak dikategorikan ikhlas. Mengharapkan pujian, misalnya seorang yang sholat mengharapkan pujian, seorang yang puasa mengharapkan pujian, orang yang mengajarkan ilmu mengharapkan pujian, ini tidak dikategorikan keikhlasan karena Allah tidak memerintahkan itu. Bahkan justru sebaliknya, Allah melarang untuk seorang ibadah itu mengharapkan duniawi, dari pujiannya lah, hartanya lah, ya, kedudukan dan lain sebagainya. Ya. Tapi kalau itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah keikhlasan. Ya. Ibadah yang diniatkan dengan sesuatu hal yang memang Allah perintahkan, ya, baik mengharap surga maupun takut terhadap neraka. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ya, bersegeralah, Allah memerintahkan segeralah kalian ila maghfiratin min rabbikum, kepada ampunan Rabbmu, mengharap ampunan Rabbmu, dan bersegera kepada apa? Wa jannatin, dan kepada surga, arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin, kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini jelas ayatnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bahkan untuk bersegera, ya, untuk bersegera meraih ampunan Allah dan bersegera untuk meraih surga. Ya, artinya benar-benar mengharap surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan kok malah beramal tanpa harapan. Ya, ini beramal tanpa harapan namanya. Ya, beramal tidak takut neraka, beramal tidak mengharap surga, ya, padahal kecintaan Allah Subhanahu wa taala itu dikaitkan dengan adanya dua hal tersebut. Ya. Ketika Allah mencintai seseorang, maka Allah akan masukkan ke dalam surganya. Sebaliknya ketika Allah tidak mencintai seseorang, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Ya, karena orang tersebut melakukan hal-hal yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaitannya cinta dan tidaknya Allah Subhanahu wa taala itu ada kaitannya dengan surga dan neraka yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan. Ya. Wa innama na'buduhu li'annana nuhibbuhu. Mereka juga mengatakan kami itu menyembah Allah, beribadah kepada Allah dikarenakan kami itu mencintainya semata. Ya. Ma'annahum yukhalifuna syar'allahi subhanahu wa ta'ala, akan tapi mereka menyelisih syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti itu tadi, ya, tidak mengharapkan surga dan tidak takut neraka di dalam beribadah, itu sendiri sudah menyelisihi, ya, menyelisih ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan untuk mengharap surga, kenapa kamu beribadah tidak mengharap surga? Ya.
fala yattabi'una ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innama yattabi'una masyayikhahum, dan mereka hanya mengikuti guru-guru mereka, wa ashabat turuqi, dan mengikuti ahli thariqah. Ya, ahli thariqah itu adalah orang-orang yang memiliki amalan-amalan tersendiri selain yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti punya amalan zikir berapa puluh kali, berapa ratus kali, berapa ribu kali, ya. Makanya sekarang banyak tersebar thariqah-thariqah macam-macam, thariqah Naqsabandiyah, Tijaniyah, ya, dan lain-lain sebagainya. Nanti setiap guru kalau punya istilahnya amalan khusus tersendiri dengan bilangan-bilangan zikir tersendiri, atau bahkan mencetuskan lafaz-lafaz zikir tersendiri, maka itu nanti akan jadi thariqah. Maka semakin banyak nanti orang yang mencetuskan ajaran-ajaran baru tersebut, nanti semakin banyak menjamur thariqah yang ada. Ya, dan itulah kenapa, karena mereka tidak mengikuti Rasulullah SAW di dalam beribadah, tapi mengikuti guru-guru mereka yang mencetuskan cara-cara beribadah sendiri. Allati yubayyi'unahum 'alaiha 'ala sam'i wa ta'ah lahum, yang mana mereka membaiat guru-guru tersebut untuk senantiasa mendengar dan taat. Artinya mendengar dan taat dengan cara membabi buta, ya. Artinya salah bener pokoknya melu, ya. Padahal prinsip ketaatan mutlak itu hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Makhluk yang diikuti secara mutlak itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa annahum la yukhalifuna lahum amran mahma umiru, dan mereka tidak akan pernah menyelisihi guru-guru mereka tersebut di dalam perintah yang datang dari mereka, ya, bagaimanapun yang diperintahkan, ya. Ini ketaatan yang membabi buta. Hatta innahum yaqulun, sampai mereka mengatakan innal murida ma'a syaikhihi kal mayyit baina yaday ghasilih. Sesungguhnya al murid, yaitu orang yang menjadi al murid, ya. Ini sama kayak bahasa serapan kita, ya, murid, ya. Tapi ini maknanya sebenarnya dari kalimat arada yuridu, ya. Yaitu murid itu orang yang menuju, orang yang menginginkan. Artinya dia menginginkan kebaikan dari gurunya tersebut, ya. Dan ini diistilahkan oleh orang-orang sufi, ya. Diambil istilah al-murid bagi pengikut-pengikutnya, ya. Maka dikatakan al-murid itu ma'a syaikhihi, itu di hadapan atau ketaatan kepada gurunya itu seperti mayit yang berada di depan orang yang memandikannya, ya. Ini kondisinya orang-orang sufi itu, bahwasanya seorang murid kepada gurunya itu seperti mayit di hadapan orang yang memandikannya. Jadi murid itu serai sopopo, ya, tidak bisa memilah yang baik dan yang benar, yang baik dan yang salah. Semuanya harus diikuti. Apa yang diucapkan, diperintahkan gurunya harus diikuti. Ini seperti orang mayit yang berada di hadapan orang yang memandikan, dibolak ke balik ke kanan, balik ke kiri, tidak bisa apa-apa, harus patuh, ya. Malahu ikhtiyarun, dia tidak punya pilihan, wala lahu ghairu makhtarahu syaikhuhu, dan tidak punya pilihan lain selain apa yang dipilihkan oleh gurunya. Fa aina ittiba'ur rasul, maka di mana mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ittiba'nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Artinya mereka lebih senang, lebih patut kepada gurunya daripada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kalau dikatakan zikir dengan jumlah sekian, nggak ada contohnya dari Nabi alaihi salatu wasalam. Zikir dengan zikir ini kemudian dibaca waktu ini, ini nggak ada contohnya dari Nabi alaihi salatu wasalam. Tapi mereka mengatakan ini kan saya ikut thariqah, ya, guru saya mengajarkan seperti ini thariqahnya, caranya seperti ini, ya. Sehingga nasihat-nasihat untuk mengikuti Rasulullah SAW itu dibantah dengan ketaatan kepada gurunya, ya. Fahum kadzibuna fi hadhihi da'wah, maka mereka dusta di dalam dakwahan tersebut, yaitu yang mengatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kecintaan kepada Allah itu dikaitkan dengan ikutan atau mengikuti Rasulullah SAW. Kalau nggak mengikuti Rasulullah SAW berarti nggak cinta kepada Allah, walaupun mau 1000 kali diucapkan sehari 1000 kali. Saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Allah, tapi nggak pernah ngikuti Nabi SAW. Yang lebih ditaati adalah gurunya, ya. Yang lebih ditaati adalah kiainya, habibnya, dan lain sebagainya, ya. Nggak pernah mengikuti ajaran Nabi alaihi salatu wasallam, tapi ngakunya cinta kepada Allah. Padahal Allah mengaitkan kecintaan kepada Allah itu dengan mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam, ya. Makanya di sini dinamakan oleh para ulama ayatul imtihan, yaitu ayat ujian bagi orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada tahaddallahu jalla wa ala haula'il mudda'in limahabbatihi bihadhil ayah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menantang untuk membuktikan, ya, bagi orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan ayat ini. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah jika kalian, ya, mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Ini Allah memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada orang-orang jahiliyah, ya, untuk membuktikan kecintaannya kepada Allah. Kalau kalian memang benar-benar mengaku cinta kepada Allah, maka buktikan, yaitu dengan apa? Fattabi'uni, ikutilah aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah pun akan mencintai kalian. Fa'alamatu mahabbatillah ittiba'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka mencintai Allah, tanda mencintai Allah itu dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman wujidat fihi hadhihi sifah, maka siapa yang didapati pada dirinya ada sifat ini, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu shadiqun fi da'wahul mahabbah, maka dia jujur di dalam dakwahnya, di dalam pengakuannya ketika ia mengatakan saya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man faqada hadhihi sifata wa huwa al-ittiba'u lirrasul sallallahu alaihi wasallam fa innahu kadzibun fi da'wahu. Maka barang siapa yang kehilangan atau tidak ada sifat pada dirinya, yaitu sifat mengikuti Rasulullah SAW, maka dia dusta di dalam dakwahnya tersebut, yaitu di dalam pengakuan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah, ya, untuk mengukur kecintaan kita kepada Allah itu mudah sebenarnya. Allah telah memberikan barometer, ya. Makanya kalau kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya yakin tidak mungkin ada orang yang tidak mengatakan tidak cinta kepada Tuhannya, tidak mungkin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada, ya. Kecuali kalau memang orang itu meyakini seperti orang-orang ateis yang tidak yakin bahwasanya di alam semesta ini ada yang menciptakan, ya, ada Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Ya, ini lain lagi. Tapi setiap orang yang mengaku ada Tuhan, ya, khususnya bagi kaum muslimin, mesti mengaku cinta kepadanya, ya.
Cuman pembuktiannya itu bagaimana? Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan barometer pembuktian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang nantinya ketika seorang itu membuktikan cinta tersebut, nanti cinta itu akan berbalas. Ya, nanti cinta itu akan berbalas. Makanya Allah menyatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Ya. Katakanlah Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan membalas cintamu. Artinya Allah akan mencintai kalian, ya, yang telah mengikrarkan kecintaan kalian kepada Allah dengan mengikuti Rasulullah SAW. Artinya cintanya nggak bertepuk sebelah tangan. Kan percuma kalau seorang itu mengatakan cinta kepada Allah, tapi cintanya bertepuk sebelah tangan. Ya, nanti ketika di akhirat ternyata, ya Allah, saya sudah ikrarkan kecintaan kepadamu di dunia, tapi setelah ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala ternyata Allah menyatakan saya nggak pernah mencintaimu. Ya kan gelo. Ya. Seperti seorang ketika mencintai si fulana, ya, ngaku cinta kepada seorang wanita, saking cintanya, pokoknya saya cinta, ya, atau dia menyukai istrinya misalnya, saya cinta, ya, tapi nggak pernah dituruti kemauan istrinya, ya, artinya kemauan yang memang tidak bertentangan dengan syariat, ya. Nanti ternyata istrinya ketika disurvei ternyata dia tidak mencintai suaminya, ya. Nah ini kan sesuatu hal yang mengecewakan. Demikian juga nanti di akhirat. Maka sekarang kita buktikan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita ikrarkan, kita buktikan dengan mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, enggak usah bikin perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi kita enggak akan pernah maksimal, ya, tuntas di dalam mengejarkan atau mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai kita mati pun kita nggak akan pernah bisa sempurna di dalam menjalankannya, ya. Terlebih lagi kenapa kita harus repot-repot cari cara-cara yang lain selain apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, itu kalau kita mau amalkan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, itu sudah membuat hari-hari kita itu nggak sempat untuk nganggur, ya, nggak sempat untuk kita itu buang-buang waktu, ya, dari mulai mau tidur sampai bangun tidur, ya, itu semuanya sudah ada tuntunan dari Nabi alaihi salatu wasallam, ya. Maka itu sudah cukup, ya, nggak perlu yang neko-neko, ya. Faqad dzakara subhanahu dalil al-mahabbah wa thamarataha. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalil bukti kecintaan dan buah dari kecintaan tersebut. Fadaliluha ittiba'ur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Maka bukti kecintaan itu adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa thamaratuha nailu mahabbatillahi lil 'abdi. Dan buahnya adalah kecintaan Allah kepada hambanya. Artinya buah dari mengikuti, ya, bukti cinta kepada Allah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buahnya itu cintanya tidak akan bertepuk sebelah tangan, ya. Artinya Allah pasti membalas kecintaan tersebut kepada hambanya. Wa maghfiratu lidzunubihi. Bahkan tidak hanya itu, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Makanya dalam lanjutannya itu tuh masih disebutkan wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dan Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah itu ghafurur rahim, maha mengampun lagi maha penyayang. Wa kadzalika hadza yattaridu fi kulli man yad'i
mahabbatar rasuli wa huwa yattabi'uh. Demikian juga ini sama hukumnya bagi setiap orang yang mengaku cinta kepada Rasul akan tapi dia tidak mengikutinya, maka ini juga sama, ya. Mencintai Allah tidak mengikuti Rasul itu juga sama, juga bohong, ya. Mengakui atau mengaku cinta kepada Rasul tapi juga nggak mengikuti Rasul, ini juga sama saja, ya, sama saja dusta di dalam kecintaan. Kaman yadda'una mahabbatar rasuli wa yaktubuna fis suhuf wal majallat, ya. Allimu auladakum mahabbata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa hum yabtadi'una al-bid'a wa yuhdithuna al-mawalida wan nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anil bid'a fahum yadda'una mahabbatahu wa yukhalifunahu fi ihdathil bid'i wal khurafat. Yaitu sebagaimana orang-orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka membuat buku-buku, ya, menulis di majalah-majalah. Mereka mengatakan, ajarkan anak-anak kalian kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi pada kenyataannya mereka membuat-buat ajaran baru, ya. Mereka membuat-buat perayaan-perayaan, ya, dengan perayaan yang tidak dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ngakunya cinta dengan merayakan perayaan seperti Maulid Nabi, ya, ini jelas bukan bukti kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Orang yang paling mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu para sahabat, itu nggak pernah merayakan. Para tabi'in setelahnya nggak pernah merayakan. Mereka orang yang paling cinta setelah sahabat, ya. Para tabi'in, ya, tabi'ut tabi'in, generasi yang ketiga, yang 3 generasi ini disebutkan oleh Rasulullah, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, ya. Sebaik-baik generasi manusia adalah generasiku, yaitu generasi para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi setelahnya, murid-murid dari para sahabat yaitu tabi'in. Kemudian generasi setelahnya, ya, atba'ut tabi'in, murid-muridnya para tabi'in. Ini tidak pernah menunjukkan cintanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam dengan perayaan Maulid, ya. Itu hanya belakangan-belakangan. Dan perbuatan manusia, apalagi manusia di kurun yang bukan kurun yang utama, itu bukanlah dalil, ya, bukanlah dalil, ya. Siapa yang bisa meragukan kecintaan para sahabat kepada Rasulullah? Siapa yang bisa meragukan kecintaan tabi'in kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang meragukan kecintaan para pengikut tabi'in kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Toh mereka buktikan kecintaan tersebut dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka buktikan dengan rihlahnya yang jauh, ya, untuk mencari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga sampai sekarang bisa terbaca. Itulah kecintaan mereka menjaga ajaran Nabi alaihi salatu wasallam, ya. Kalau seandainya hanya cukup merayakan, mereka nggak perlu kemana-mana, nggak perlu cari hadis kesana kemari, ya. Dan kalau seandainya ada hadis yang menganjurkan untuk menjadikan perayaan Nabi itu sebagai bentuk kecintaan, niscaya mereka sudah ketemu, sudah merayakan dan berpegang teguh dengan itu. Buktinya nggak ada, ya. Dan mereka mencukupkan dengan mencari hadis, kemudian mengamalkan, dan sama sekali mereka nggak ketemu, ya, yang namanya bukti kecintaan itu dengan merayakan hari lahirnya, ya. Karena intinya Rasulullah diutus bukan untuk diperingati hari lahirnya, tapi untuk diikuti, ya, tapi untuk diikuti. Ngapain kita istilahnya mengagungkan Nabi alaihi salatu wasallam dengan perayaan, tapi ternyata di kehidupan sehari-hari kita nggak pernah mencerminkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
sholat gak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, ya, puasa tidak sesuai dengan Nabi alaihi salatu wasalam, bergaul tidak sesuai dengan akhlak Nabi alaihi salatu wasalam, ya, apakah hanya sekedar simbol perayaan saja sudah cukup membuktikan kecintaan kita kepada Nabi? Justru tidak, ya. Justru cinta yang sebenarnya adalah dengan mengikuti, ya, dengan mengikuti alaihi salatu wassalam. Dan Nabi alaihi salatu wassalam telah melarang dari perbuatan yang diada-adakan, ya. Dan mereka mengaku cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam dan melisihinya dengan membuat hal-hal yang baru tersebut, padahal Nabi sudah melarangnya, ya. Man ahdatsa fi amrina hadza falaysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang membuat perkara-perkara baru di dalam agama yang dia niatkan untuk ibadah yang tidak ada perkaranya dari kami, ya, maka itu tertolak, ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada perkaranya dari kami, artinya tidak ada perkara di dalam ibadah tersebut yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, maka itu tertolak, ya. Tidak hanya perintah, ya. Jadi bukan bid'ah itu bukan kok sesuatu yang tidak dikerjakan Nabi, tidak, ya. Karena sesuatu yang tidak dikerjakan Nabi tapi dikerjakan sahabat itu bukan bid'ah, itu juga sunnah, tapi sunnah yang sifatnya takriri, yaitu yang dibiarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Jadi tuduhan bahwasanya mengartikan bid'ah itu sesuatu yang tidak diajarkan Nabi atau tidak dilaksanakan Nabi alaihi salatu wasallam, itu pengertian yang keliru. Karena bid'ah itu adalah pengertiannya sesuatu perkara yang dilakukan dan itu diniatkan ibadah, ya. Padahal itu di zaman Nabi tidak dilakukan oleh Nabi ataupun para sahabatnya, ya. Maka ini dinamakan bid'ah, yaitu sesuatu yang baru, dan ini justru menyelisihi ajaran Nabi alaihi salatu wasalam dan menyelisihi pengakuan orang-orang yang mengaku cinta kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Oleh karena itu kita hendaknya membuktikan kecintaan kita baik kepada Allah maupun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bukti yang sebenar-benarnya, yaitu dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.